Halo, selamat pagi teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua sehat dan jangan lupa jaga kebersihan ya. Oke, hari ini kita akan membahas lanjutan tentang hukum 2 dan hukum 3 Newton. Jadi, minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana pengertiannya. Nah, hari ini kita mau membahas lebih dalam lagi, oke? Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah yang pertama hukum kedua Newton mengenai konsep dan contoh soalnya. Lalu hukum ketiga Newton, begitu juga konsep dan contoh soalnya. Nah, mengapa kita tidak membahas hukum pertama? Karena hukum pertama kurang lebih sudah dibahas minggu lalu ya, tentang hukum kelembaman atau kelembaman ya, atau kita sebut sebagai inersia begitu. Oke, kita masuk ke hukum kedua Newton. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa pengertian dari hukum kedua Newton adalah besarnya percepatan yang dialami suatu benda, berarti bendanya bergerak ya, berbanding lurus dengan gaya yang bekerja terhadap benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Nah, teman-teman, di sini kita melihat ada 3 besaran yang penting ya, yaitu ada percepatan, simbolnya A dari akselerasi, lalu ada gaya, simbolnya F dari force, lalu ada massa dari mass. Nah, teman-teman kita lihat ya, di sini pengertiannya adalah besarnya percepatan yang dialami suatu benda berbanding lurus. Ya, berarti semakin besar gayanya, semakin besar juga percepatannya, lurus ya. Salah satu makin besar, ya semuanya ikut besar. Nah, tetapi berbanding terbalik dengan massa, berarti massanya semakin besar, percepatannya semakin kecil karena berbanding terbalik ya. Nah, berarti percepatan A sama dengan F dibagi M, karena M-nya ini terbalik, jadi sebagai pembagi. Nah, persamaannya seperti apa dan konsepnya bagaimana, teman-teman, kita akan lihat. Nah, ini tadi konsepnya, inilah tadi persamaan yang ibu bilang ya. Jadi besarnya percepatan berbanding lurus dengan gaya, tetapi berbanding terbalik dengan massa. Nah, dari rumus ini atau persamaan ini kita bisa putar. Nah, jika M melewati sama dengan, maka yang awalnya dia sebagai pembagi akan berubah menjadi perkalian ya. Berarti M kali A sama dengan F, atau seperti ini. F sama dengan M kali A, sama. Nah, ada tanda sigma di sini. Tanda sigma artinya jumlah. Berarti jumlah seluruh gaya yang bekerja pada sebuah benda. Begitu ya, harus dijumlahkan. Nah, kita akan lihat konsepnya sampai bisa mendapatkan rumus ini seperti apa. Kita lihat pada gambar ini, teman-teman. Jadi di sini ada gambar 2 orang yang sedang bermain apa ini namanya ya? Ayunan, betul. Lalu ada bapak-bapak yang akan mendorong kedua orang ini. Nah, teman-teman lihat ya, yang berbeda dari kedua orang yang akan bermain ayunan ini sangat terlihat banget, yaitu massa. Betul. Pasti massa tubuhnya berbeda ya, kelihatan. Nah, menurut teman-teman, jika bapak yang di tengah ini akan mendorong, mana yang akan lebih sulit? Nah, betul. Jadi yang akan lebih sulit terdorong tentu yang punya massa lebih besar, ya. Nah, maka teman-teman tadi ya, gaya berbanding lurus dengan massanya. Sorry. Di sini ya, gaya berbanding lurus dengan massa. Semakin besar massanya, yang ini ya, kita lihat yang ini. Bukan yang ini ya, teman-teman. Yang ini tadi massa berbanding terbaliknya dengan percepatan. Sementara kalau dengan gaya berbanding lurus ya. Jadi semakin besar massanya, semakin besar juga gaya yang harus diberikan. Begitu ya. Nah, misalnya nih teman-teman, si bapak ini ternyata mendorong dengan kekuatan yang sama besar atau dengan gaya yang sama besar. Jadi kuatnya mendorong si adik perempuan ini sama dengan besarnya gaya yang diberikan kepada anak laki-laki ini. Nah, kita lihat ya, berarti walaupun gayanya sama tetapi massanya beda,
pasti mana yang lebih jauh menurut teman-teman? Apakah anak perempuan yang akan lebih jauh ayunannya atau anak laki-laki? Iya, jadi ibu yakin kalian pasti sudah mengerti bahwa yang anak perempuannya ini akan lebih jauh ayunannya, ya, karena dia lebih ringan. Begitu. Berarti percepatannya juga akan semakin besar kan? Seperti itu ya teman-teman. Karena dia masanya kecil, maka dia akan bergerak semakin jauh atau percepatannya semakin besar. Nah, itu berarti membuktikan persamaan yang pertama ini sudah tepat. Ya. Semakin besar masanya akan semakin kecil percepatannya. Begitu juga terbalik, semakin kecil masanya akan semakin besar percepatannya. Begitu. Oke, kita langsung membahas. Di sini ada sebuah soal atau contoh soal ya teman-teman. Nah, kita lihat bahwa di sini ada seorang anak, kita anggap ini Tulus ya. Ya. Jadi Tulus sedang membantu Ibu Agnes untuk mendorong sebuah kardus. Nah, tapi kardusnya ini kosong ya, makanya jadi ringan. Di sini nanti kita akan baca berapa. Nah, kita lihat ya, karena Tulus mendorong sebuah kardus ini, maka kardusnya bergerak searah dengan gerakan arah dorongan dari Tulus. Ya, karena Tulus dorongnya ke kanan, maka bendanya bergerak ke kanan. Nah, kecuali di dalamnya ada isinya ya. Misalnya ada hewan kucing, nah dia mendorongnya kemana-mana jadi sulit. Tetapi tidak, karena Tulus dorong ke kanan, maka bendanya terdorong ke kanan. Begitu ya, maka arah percepatannya juga ke kanan. Begitu. Nah, kita lihat ini persamaan ini ya. Nah, untuk mengerjakan soal berikut, kita baca bersama-sama. Benda bermasa 1 kg. Berarti kardus ini bermasa 1 kg ya. Bergerak dengan percepatan 5 meter per second pangkat 2. Nah, kita lihat di sini ada pangkat ya. Karena apa? Karena ini adalah percepatan, bukan kecepatan. Kalau kecepatan berarti nggak ada pangkat 2. Tapi karena ini adalah percepatan, maka 5 meter per second pangkat 2. Oke? Nah, yang ditanyakan adalah berapa besar resultan gaya yang menggerakkan benda tersebut. Berarti berapa besarnya F. Gitu ya. Nah, kita lihat nih teman-teman. Udah ketahuan nih rumusnya. Besaran-besarannya juga sudah ketahuan. Masanya 1 kilo di sini. Lalu percepatannya konstan. Berarti percepatannya tetap 5 meter per second. Bisa langsung dimasukkan ke sini. 5 meter per second kuadrat ya. Jangan lupa dalam mengerjakan teman-teman tulis dulu diketahuinya apa ya, biar lebih teliti. Lalu yang ditanyakan adalah resultan gaya F. Nah, lalu kita tinggal masukkan. Nah, masa bendanya 1 kilo kita tulis. Lalu percepatannya 5 meter per second kuadrat kita tulis. Nah, berarti 1 kilo dikali 5 meter per second kuadrat. 1 kali 5 jawabannya? Iya, 5. Berarti jawabannya 5 Newton. Ingat ya, ada satuan dari gaya yaitu Newton. Berarti jawabannya juga satuannya dalam Newton. 5 Newton. Gitu. Oke, nanti teman-teman bisa tulis. Contoh lainnya ya, di sini tadi bilang resultan. Resultan berarti jumlah gaya. Padahal di sini gayanya cuma 1. Nah, kita akan coba bagaimana jika gayanya banyak. Nah, kita lihat di gambar ini teman-teman. Nah, sekarang bukan cuma Tulus ya, tetapi ada nih wanita yang tidak diketahui nih identitasnya nih. Siapa ya? Nah, kita anggap ini adalah Yesi ya, misalnya. Jadi Yesi membantu Tulus. Sekarang Ibu Agnes sudah mengisi kardusnya ini dengan benda-benda sehingga beratnya 400 kg. Wow, berat sekali ya. Nah, maka walaupun Tulus sudah mengeluarkan gaya atau mendorong dengan gaya 200 Newton, belum bergerak teman-teman. Nah, maka dibantu oleh Yesi yang memberikan gaya sebesar 150 Newton. Gitu ya. Nah, tetapi teman-teman ketika benda ini bergerak, ada gaya yang berlawanan arahnya dengan arah gerak benda.
yang melawan arah gerakan benda tersebut, yaitu gaya gesek. Ya. Maka ternyata teman-teman ketika ini didorong nih oleh dua orang teman kita, ada gaya geseknya sebesar 10 Newton. Nah, berarti ada berapa gaya yang bekerja pada benda ini, benda kardus ini? Nah, betul. Jadi ada 3 ya. Gaya dari Tulus, gaya dari Yesi, dan gaya dari gaya gesek. Tapi teman-teman ingat, gaya gesek arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Maka tandanya beda sendiri ya, dia ke kiri sendiri. Nah, karena bendanya dan gaya Tulus serta gaya Yesi ini mendorong dan menariknya ke kanan, maka arah dari gaya geseknya ke kiri. Nah, karena dia berbeda arah, maka kita harus memberikan tanda negatif. Ya. Nah, maka kita jumlahkan dulu semuanya ya. 200 positif dijumlahkan 150 negatif. Negatif, positif juga. Dijumlahkan dengan negatif 10. Ya, maka jadinya seperti ini. 150 positif ditambah 200 dikurangi 10 Newton. Ingat ya, karena arahnya berlawanan, jadi dia negatif. Oke, hasilnya adalah 340. Udah ketahuan nih, ini namanya resultan gaya ya. Pertambahan seluruh gaya. Nah, lalu kita lihat sekarang kita ingin mengetahui berapa percepatannya benda ini bergerak. Maka ini rumus yang pertama tadi ya teman-teman. Jadi F atau resultan gayanya 340 dibagi dengan massa. Massanya tadi 400. Maka kita tulis di sini 400. Hasilnya adalah 0,85 meter per second kuadrat. Seperti itu. Oke? Nah, kita lanjut langsung ke hukum ketiga Newton. Nah, teman-teman ingat ya, hukum ketiga Newton ini tentang gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Nah, gaya reaksi ini arahnya berlawanan. Gitu ya. Nah, arahnya berlawanan jadi tandanya negatif. Seperti apa konsepnya teman-teman? Nah, kita lihat ya. Ini tadi persamaan yang Ibu bilang ya. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi, tetapi nilainya negatif karena berlawanan arah. Nah, kita lihat ya, di sini ada roket air. Nah, roket air ini tentu isinya pasti air ya. Betul, bukan pasir. Kalau isinya pasir namanya roket pasir. Nah, beda lagi, nggak bisa dong ya. Nah, kita lihat teman-teman di situ karena adanya adanya air, maka air ini mendorong ya, ada gaya dorong ke bawah. Ini ya, yang berasal dari air dari botol mendorong si alasnya ini. Kan dia dorong alas ya. Karena dia mendorong benda kedua adalah alasnya ya, maka benda pertama yaitu botol akhirnya bereaksi dengan bergerak ke atas. Maka reaksi itu disebabkan oleh gaya aksi yang diberikan oleh alas kepada botol. Nah, Ibu ulang ya. Jadi di sini teman-teman ada 2 benda, yaitu ada botol berisi air dan ada alas ya. Kita ingat 2 benda. Nah, kemudian air di dalam botol memberikan gaya kepada alas dengan cara mendorong alasnya, gitu ya. Karena dia mendorong alas, tapi alasnya ini nggak bergerak ya. Nah, walaupun dia tidak bergerak, tetapi sebenarnya alas ini memberikan dorongan gaya balik, yaitu gaya reaksi. Nah, ke benda pertama tadi. Itu. Jadi benda pertama mendorong benda kedua, lalu benda kedua mendorong balik benda pertama. Sehingga menyebabkan botolnya akhirnya bergerak ke atas. Gitu ya. Akhirnya dia meluncur gitu. Nah, harusnya ini kita coba langsung di sekolah ya. Tetapi karena sedang COVID, kita banyak berdoa, jaga kebersihan biar kita bisa sama-sama mencoba nanti di sekolah ya ketika sudah masuk.
Nah, kita lihat rumusnya ya. Rumusnya itu sama, berarti F aksi sama dengan F reaksi. Besarnya sama, hanya berbeda arahnya saja. Nah, kita lihat ya, misalnya seperti apa di sini ya. Roket nih, sekarang ini roket ya, kurang lebih sama lah ya teman-teman. Nah, besarnya itu sama-sama 6,96. Hanya arahnya berbeda, atau ada tanda negatif. Nah, kok di sini nggak ditulis, Bu? Karena besarnya sama, tidak apa-apa, tidak masalah. Mau ditulis atau tidak ditulis, pembaca akan mengerti bahwa tanda negatif hanya memberitahu bahwa arahnya berbeda. Begitu, atau berlawanan. Seperti itu ya teman-teman. Ya, hukum aksi reaksi berarti besarnya sama. Nah, langsung aja ke contoh soal ya, biar kita cukup mengerti. Jadi teman-teman, di sini benda pertama yaitu orang. Nah, ini adalah Glenn nih misalnya ya. Misalnya fotonya hitam putih jadi nggak kelihatan nih. Biru putih ya malah. Nah, di sini Glenn misalnya mendorong sebuah kereta. Nah, hebat banget ya mendorong kereta. Jadi Glenn memberikan gaya kepada kereta. Gitu ya. Gaya dari Glenn berarti. Lalu keretanya balik memberikan gaya kepada Glenn. Kereta memberikan gaya kepada Glenn. Gitu ya. Tetapi berlawanan arah. Seperti itu. Nah, itu adalah gaya kedua. Di situ ya, atau gaya reaksinya. Nah, tadi di hukum 2 Newton kita sudah tahu bahwa F sama dengan M kali A. Maka kita tulis di sini berarti F1 sama dengan M1 kali A1 dong, ya kan? Nah, diuraikan. Lalu yang kedua juga sama, diuraikan. F2 sama dengan M2 kali A2. Tetapi ingat ya, jangan ketinggalan ya, ada tanda negatif karena arahnya berbeda ya. Glenn ke kanan, keretanya ke kiri. Gitu. Nah, sekarang teman-teman kita tulis ya. Karena massa benda pertama adalah massa Glenn ya. Berarti kita tulis M1 sama dengan 50. M1 50. Lalu A1 berarti percepatan yang diberikan benda kepada Glenn, atau akhirnya Glenn ya. Gerakannya Glenn sama dengan percepatannya 9 meter per second. Kita tulis 9 meter per second. Sama dengan M2. M2 kita ketahui di sini sudah ada tulisannya nih, udah diketahui 5 kg. Kita tulis 5 kg dikali percepatan keretanya. Ya, percepatan kereta ternyata yang ditanyakan. Berarti kita cukup tulis A. Kenapa nggak tulis A2, Bu? Boleh tulis A2 juga. Boleh kamu tulis A saja kalau cuma satu yang ditanyakan ini ya. Kan ini tadi udah diketahui, jadi nggak perlu ditulis lagi. Ya, di sini Ibu cuma tulis biar simpel aja. Nah, sekarang kita tinggal hitung nih. Nah, pertama 5 kg sebagai perkalian. Kalau dia loncat ke sebelah menjadi pembagian. Nah, berarti nanti 50 kg dikali 9 meter per second kuadrat dibagi 5 sama dengan percepatannya. Nah, nanti teman-teman teruskannya ke bawah. Hasilnya berarti berapa? Coba Ibu berikan waktu 10 detik untuk berhitung. Hasilnya berapa? 1, 2, 3, 4, 10. Oke, cukup. Jadi ya, siapa teman yang benar? Jawabannya adalah 90 meter per second kuadrat. Kenapa? Karena 5 dibagi 50, 10. 10 dikali 9, 90. Berarti jawabannya di sini 90. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung japri ke Ibu. Ibu harap teman-teman cukup paham. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Boleh keluar rumah tetapi memakai masker. Lalu jaga kebersihan. Sangat penting sekali ya. Jaga stamina tubuh juga. Oke, sampai di situ teman-teman. Terima kasih banyak. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.